Dari mana aja? Gambar GP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah sampai seniki dalu niki kula sedaya masih diparingi nikmat maring Gusti Allah atau masih diberi kenikmatan maring Gusti Allah, yaitu nikmat hidup. Yang dinamakan nikmat hidup itu sudah terhitung semuanya, tapi tidak bisa dihitung oleh manusia. Karena apa? Manusia belum tentu ngerti menghitung makhluknya Allah yang ada di dunia maupun di alam lainnya. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Dan salah satunya kita ini masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat nafas. Nikmat nafas itulah yang harus kita ketahui. Tanpa ada nafas kita itu akan menjadi mati. Karena otomatis tidak ada suatu pergerakan, yaitu pergerakan apa? Pergerakannya paru-paru. Dengan adanya udara nafas kita itu, ya otomatis paru-parunya bergerak. Itulah suatu kenikmatan yang dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan apapun atau tidak bisa ditukar dengan apapun yang Anda dapatkan di dunia ini, tidak bisa. Kalau maknanya nikmat dari Allah yang seperti itu tidak bisa ditukar dengan apapun, maka semestinya kita sebagai manusia harusnya mengerti. Tanpa diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat napas kita, paru-parunya bergerak, kita pun akan menjadi mati. Maka dari itulah selagi masih ada kesempatan, maka manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang berguna bagi kita, dan di mata Allah itu adalah sesuatu yang baik. Betul, Allah itu tidak melihat tingkah kitanya, tidak melihat dari apa yang kita lakukan, tapi Allah itu sudah tahu apa yang direncanakan oleh kita. Maka dari itulah kita mari bersama-sama belajar membersihkan hati, belajar menjauhkan diri dari sifat hasud, dari sifat khianat, dari sifat kezaliman. Itu mari kita jauh-jauhkan dengan caranya, yaitu diobati, atau kalau kita hatinya kena penyakit, diobati dengan caranya, yaitu manfaatkan napas kita dengan asma'illahi Rabbi. Di manakah ucapan itu? Yaitu ada di hati. Yang tadinya hatinya kita itu kotor, perlahan-lahan kita kikis dengan asmanya Allah, maka akan jadi bersih. Sama halnya kita air kopi atau air Coca-Cola, kalau kita sabar, karena mungkin kita adanya airnya mendapatkan satu tetes. Kalau kita sabar dan tawakal, mau terus berusaha, maka yang tadinya warna kopi hitam, yang tadinya warna Coca-Cola agak coklat kehitaman, insya Allah akan buyar menjadi putih dan berganti menjadinya air bening, bukan air putih. Kalau air putih bisa jadi susu. Itulah kenikmatan yang dari Allah yang tidak bisa kita
kita balas dengan apapun, atau kita membalas dengan caranya apa yang kita dapatkan. Itu tidak akan bisa. Sholawat serta salam, yuk kita sama-sama persembahkan, kita berikan hanya untuk seorang orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua, yaitu mengerjakan hal-hal yang baik. Apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah itu pasti akan bermanfaat untuk kesehatan kita maupun untuk akhir nanti di akhirat. Untuk di dunianya pasti ada perubahan. Seperti Anda melakukan, contohnya apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, yaitu sholat. Sholat itu sangat bermanfaat buat pernapasan kita. Sholat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terkena stroke. Sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terkena paru-paru. Sangat bermanfaat bagi orang-orang yang jantungnya tidak normal. Apa sebabnya? Itu di situ semua ada obatnya, yaitu ada di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi Anda itu melakukan sholat itu sudah komplit. Paketnya paket komplit. Bukan paket abal-abalan. Tapi kalau kita mengerti bahwa di sholat itu sudah paket komplit. Jangan sampai kita menjadi tersesat. Jangan sampai nyasar. Dengan kita melakukan sholat, maka kunci daripada keberkahan, kunci daripada kesuksesan, yaitu adanya di sholat wajib. Keistimewaan, yaitu adanya di sunnah. Makanya orang yang melakukan ingin mendapatkan keistimewaan itu banyakkan males kayak kita. Males. Kepengen istimewa males. Ya kurang ajar li. Ya kita deh. Ada. Lah, iki pada baik aki. Termasuk kita dewek ya pada baik konon. Malam ini yang dibahas setelah kita membahas nikmatnya Allah, sholawat serta salam, yaitu di sini dikatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Wa man yatawakkal, wa may yatawakkal, wa man utawi sapa wong yatawakkal kang gelem-gelem bener-bener nindaki sampean kelawan kesabarane sampean. Atau sampean iku menerima dengan apa adanya, tapi sampean tidak berhenti untuk melakukan berusaha, tapi terus melakukan usaha untuk mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Ketahuilah kalau kita semua mau menjalankan sesuatu ibadah dengan caranya kita dipakai ilmu tauhidnya, ilmu syar'inya, ilmu adabnya,
maka Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa saya akan mencukupi apa yang menjadi kekurangan orang yang tersebut. Artinya orang yang ibadah, yang mau benar-benar mencari jati dirinya sebagai orang Islam yang patuh dengan ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak asal, tidak seperti orang-orang yang mengatakan, kita sih orang awam atau orang umum biasa-biasa. Tidak. Ini berlaku buat siapa saja. Tidak peduli apakah itu sebagai ustadz, apakah itu orang awam, apakah itu seorang kiai atau ulama, itu tidak menjadi suatu patokan. Siapapun yang mau, siapapun yang menginginkan, dengan caranya mau menjalankan dengan sabar dan tawakal, fa insyaallah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan di sini diterangkan pula, hanya orang-orang yang mengertilah yang bisa melakukan itu, tidak mesti. Dan hanya orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi, orang-orang yang takut kepada Allah, tidak mesti. Tidak mesti. Banyak orang awam, orang-orang yang tidak menyulitkan kehidupannya, merasa kehidupannya ini sederhana, itu adalah indah. Yang bikin sulit itu adalah manusianya. Kebanyakan manusia itu yang mempersulit diri adalah dirinya sendiri. Jadi tidak mesti bahwa yang namanya orang awam itu tidak bisa melakukannya. Insya Allah bisa semua. Apa yang diinginkan ya insya Allah bisa. Karena orang itu mau melakukannya. Kalau hanya sekedar angan-angannya saja, tidak dijadikan kenyataan, tidak dijadikan actionnya, maka orang itu akan terjadi benere jare dewe. Dan ketahuilah, bukan yang namanya ulama itu istimewa, bukan yang namanya ustadz itu istimewa, belum tentu. Ada ulama yang abal-abalan banyak, ada ustadz yang abal-abalan banyak. Hanya ingin berkoar-koar, menginginkan, yaitu menginginkan sakunya tebel, atau dengan pengakuan-pengakuan supaya diakui menjadi punya umat. Dan kalau sudah punya umat, dimanfaatkan untuk menjadikan isi perut. Kalau sudah isi perutnya udah penuh, maka berkembanglah yang lainnya. Itu banyak. Kalau ulama yang seperti itu, apakah dosanya diterima? Ya tergantung. Berarti kan di sini tidak memastikan bahwa ulama itu akan diterima doanya atau diterima kemauannya. Tidak mesti. Yang jelas siapapun yang mau, maka dia yang dapat. Afdhalul akal wal adab laisa nasab. Keutamaan akal, keutamaannya adab itu tidak ada turunannya. Banyak ulama-ulama besar yang kelihatan yang banyak namanya besar-besar, tapi beda ceritanya. Karena apa? Karena belajarnya tidak dipakai akal utamanya, tidak dipakai adabnya. Maka yang dipakai itu benar kata sendiri.
Yang diinginkan adalah sakunya dulu, atau kelihatan sosialnya dulu. Bukan buat berpikir, pikirannya itu bukan untuk kemaslahatan umat. Banyak yang seperti itu. Nggak aneh. Banyak seperti itu. Jadi kita itu berpikirnya normal-normal saja. Sederhana. Yang penting kita itu patuh kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau dieja dengan bahasa kutubi, maka akan banyak orang-orang yang tidak memahami. Jadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kita membahas ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama yang benar-benar menjalankan adabnya, menjalankan tauhidnya, menjalankan fikihnya. Itu yang akan takut kepada Allah. Ulama yang tidak takut sampai berani-beraninya menyatakan orang yang tidak benar sholatnya, dikatakan itu sembayangnya sempurna, itu yang nggak benar. Ada yang seperti itu. Yang katanya bahwa orang itu aslinya tidak bisa ngaji, dikatakan karena menjadi orang besar, karena takut diapain, maka orang itu mengatakan bahwa orang tersebut, pembesar itu adalah orang yang bisa ngaji. Itulah ulama yang membalikkan fakta. Yang batil dikatakan jadi benar, yang benar dikatakan jadi batil. Berarti buat apa orang itu mengenal waqul ja'al haq wa zahaqul batil, innal batila kana zahuqan. Itu kenal. Tapi buat apa kenalnya? Kenal hanya kalimatnya, ayatnya, hadisnya, semuanya kenal semua. Tapi tidak mengenal isi yang sebenarnya. Karena apa? Karena takut perutnya tidak terisi, takut status sosialnya itu tercoreng. Khawatir karena tidak akan dapat bagian. Bisa khawatir karena nanti tidak dapat perlindungan. Itu banyak. Cukup pertolonganku. Siapa yang bisa menolong kita? Ya Gusti Allah. Yang tidak bisa disekutukan apapun. Nah, kalau kita sudah membahas larinya ke sana, berarti orang ulama tersebut adalah ulama yang berketuhanan, bukan Allah, tapi ketuhanannya yaitu harta. Ini yang sangat mengerikan. Di mana menempatkan rasa khaufnya? Jadi orang tersebut adalah orang yang tidak takut sama Allah, takutnya sama melarat, sama takut tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Saat itu berarti kalimatnya sudah dikatakan penjilat. Itu bahaya. Indonesia ini bisa tenang, bisa tentram, bisa adem ayem kalau benar-benar orang-orangnya dalam struktur organisasi di negara ini benar-benar menjalankan
patuh pada hukum yang sebenarnya di Indonesia, maka Indonesia ini akan menjadi tenang. Tapi aneh, kenyataannya itu di lapangannya beda. Jadi siapa yang salah? Masa Gusti Allah disalahkan? Masa rumput-rumputnya mari kita tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Emang rumputnya bisa ditakoni? Dia duduk wali. Paling wali murid. Itu yang sangat mengerikan. Nah, di sini diterangkan hanya ulama yang sok, yang tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena yang mengatakan yang batil dikatakan yang benar, yang hak dikatakan menjadi batil itu. Dimana kita di sini bisa adem. Indonesia itu unik. Dimana kalau pemerintahnya ta'zim patuh kepada ulama, adem negaranya. Karena dari dulu yang memperjuangkan itu darahnya itu darah ulama, darah orang Islam. Dan banyak darah-darah bukan dari non-Islam juga. Tapi yang mayoritas itu adalah orang Islam. Jadi kalau kita melihat menarik sejarah, pengen negara ini adem dan mau menghargai orang-orang yang dahulu, mau menghargai sejarah, kita semua ini akan jadi tenang. Kenapa kita tidak tenang? Karena sudah mempermainkan sejarah. Kalau sudah mempermainkan sejarah, maka yang akan terjadi yaitu tidak keseimbangan dalam suatu perjalanan apapun. Contohnya, Anda yang sudah hasil dulunya kerja, terus Anda dibuang sepertinya dibuang begitu saja. Ada doa terbersit enggak? Kalau istilah omong kasar-kasarannya, ada doa terbersit yang jelek enggak? Ya ada. Tapi karena ulama yang mengerti, yang marah itu bukan ulamanya tapi Allah. Karena banyak ulama-ulama yang dicintai oleh Allah, yang disakiti, maka yang tidak terima itu adalah Allah. Jadi tidak mesti yang namanya ulama itulah yang takut kepada Allah, itu hanya ulama. Kita semua juga takut. Tapi takutnya abal-abalan kalau kita sih. Takutnya takut abal-abalan. Ya sekarang takut, nanti besok nggak takut. Ya, Masya Allah. Iya. Jadi kalau ulama yang sebenarnya itu adalah ulama yang selalu menghidupkan hatinya. Hatinya yang selalu sibuk dengan Allah. Hatinya yang selalu rindu pada baginda Rasulullah. Hatinya yang selalu mencintai Rasulullah dan Allah. Itu ulama. Apapun yang dijalankan, apapun yang lagi dilaksanakan, yaitu dengan asmanya Allah. Karena hatinya itu sudah sibuk dengan Allah. Cintanya kepada Rasulullah. Di dalam cinta itu ada kerinduan yang menggelora kepada Rasulullah. Maka orang itu akhir dari suatu perjalanannya akan ditempatkan pada tempat yang berbeda. Di dalam kenikmatan yang akan menjadi mukimnya orang yang tadi. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah. Insya Allah, moga-moga saja kita semua ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan benar-benar mencintai Rasulullah, dan di dalam hatinya itu ada
selalu yang kuat yaitu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak nanti kita itu bisa dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin.